Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gunawan, NIM E41182177 dari golongan D, Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard dan scorecard. Pengertian dashboard. Dashboard adalah sebuah user interface unik yang menampilkan berbagai matriks, angka, ataupun visualisasi data dan desain. Dashboard digunakan setiap hari dalam organisasi atau sebuah perusahaan karena mereka menawarkan pandangan lebih operasional terhadap keberhasilan, alias dashboard sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu kinerja dan juga membantu penggunanya untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan data yang ada. Kemudian manfaat dashboard sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Dengan mengetahui keadaan saat ini, para manajer dapat melakukan keputusan berdasarkan informasi dan kondisi yang terjadi dan yang tercantum pada dashboard. Kemudian, memonitor kondisi perusahaan. Penggunaan dashboard untuk memonitor kondisi dari bagian-bagian perusahaan maupun secara keseluruhan. Jadi dashboard di sini akan membantu sebuah pemilik perusahaan untuk memonitor perusahaan yang ia miliki dan yang ia pimpin. Kemudian memonitor strategi yang diterapkan perusahaan, memonitor keefektifan dari strategi yang diterapkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sehingga bisa dapat disimpulkan dashboard sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakannya. Ini adalah contoh penggunaan dashboard. Di sisi kiri terdapat banyak sekali data yang terdapat pada Microsoft Excel yang tentu sangat rumit untuk kita lihat, sehingga kita merasa sangat rumit karena terlalu banyak angka yang terdapat di sini. Sehingga jika kita menggunakan dashboard, maka kita akan lebih sedikit mendapatkan visualisasi data angka yang sangat banyak, sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik. Di sini terdapat banyak sekali data yang berupa visualisasi, statistik, sehingga tidak serumit yang di kiri. Kemudian selanjutnya tentang scorecard. Pengertian scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen yang berfokus pada tujuan strategis dan peningkatan kinerja suatu organisasi. Sistem manajemen ini akan membantu kita mengetahui indikator apa yang perlu digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan yang tercapai dan apakah kinerja perusahaan berjalan lebih baik atau sebaliknya. Manfaat dari balance scorecard. Yang pertama, memudahkan komunikasi visi dan strategi bisnis. Kemudian yang kedua, membuat para manajer berpikir strategis dengan lebih terstruktur. Jadi sebenarnya balance scorecard ini lebih ke pengubahan mindset sebuah manajer. Kalau yang dashboard tadi lebih ke untuk pengecekan. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam perancangan sistem penganggaran, pelacakan, dan penghargaan berdasarkan tujuan. Dengan cara membuat scorecard. Balance scorecard dalam proses pembuatannya cukup mudah. Yang pertama, kita akan membuat sebuah tabel yang terdiri dari 5 kolom. Di kolom pertama diisi dengan 4 perspektif. Kemudian judul kolom kedua diisi tujuan, kemudian kolom ketiga diisi ukuran, kolom keempat diisi target, dan kolom kelima diisi aksi. Kemudian kita akan mengisi semua kotak dalam tabel tersebut sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, yang kita ingin capai di suatu perusahaan tersebut. Sebelum mengisi semua kotak dalam tabel tersebut, kita diharapkan sudah terlebih dahulu mengetahui masalah yang ada dan kita juga melakukan sebuah problem solving.
Ini adalah contoh dari balance scorecard. Di sini terdapat sebuah perusahaan yang bernama PT Buci Super. Kemudian keempat perspektifnya adalah finansial, pengetahuan pelanggan, proses bisnis internal, dan inovasi. Kemudian terdapat ada kolom tujuan, ukuran, target, dan aksi. Kita akan mencontohkan dua aja, yaitu finansial dan pengetahuan pelanggan. Di tujuan, finansial bertujuan untuk meningkatkan laba. Kemudian untuk pengetahuan pelanggan, tujuannya untuk meningkatkan opini baik dari pelanggan, terhadap sebuah perusahaan. Untuk ukuran yang finansial kosong, kemudian untuk yang pengetahuan pelanggan, rata-rata waktu respon pelanggan. Kemudian untuk target di finansial, targetnya adalah 10% kenaikan laba. Kemudian untuk di pengetahuan pelanggan, targetnya adalah 10% lebih cepat. Kemudian di aksi, di finansial diharapkan untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Kemudian untuk di pengetahuan pelanggan, penggunaan aplikasi chat untuk menanggapi komplain dari pelanggan. Kemudian di sini terdapat dashboard versus scorecard. Dalam jurnal-jurnal mengenai perdagangan, istilah dashboard dan scorecard digunakan hampir selalu bergantian. Dashboard dan scorecard memiliki banyak kesamaan. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Di satu sisi, para eksekutif, manajer, dan staf menggunakan scorecard untuk memonitor keberhasilan, keselarasan strategi dengan target dan tujuan strategis. Kemudian untuk di dashboard bisa juga digunakan memonitor marketing campaign atau kinerja penjualan. Dashboard di sini digunakan untuk memonitor kualitas produksi. Keduanya sama-sama untuk memonitor, hanya saja memiliki perbedaan. Untuk scorecard di sini bertujuan untuk keberhasilan strategi. Jadi intinya ada di strategi. Kemudian untuk dashboard, di sini hanya untuk memonitor saja. Memonitor agar apa yang harusnya dijalankan sesuai dengan rencana. Baik, terima kasih. Begitu saja penjelasan dari saya mengenai apa itu dashboard dan apa itu scorecard. Keduanya sama-sama memiliki kemiripan, sama-sama melakukan memonitoring, dan sama-sama menggunakan data atau memanfaatkan data. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.